Lansia memang tidak sepenuhnya harus menghindari kopi, namun perlu lebih bijak dalam menikmatinya. Di balik aroma yang menggoda dan rasa yang khas, kopi menyimpan kandungan kafein yang bisa memberi manfaat, namun juga bisa menjadi tantangan bagi tubuh yang sudah tidak seprima dulu. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara tuntas tentang bagaimana cara menikmati kopi yang aman dan sehat bagi lansia. Sebelum kita mulai, silahkan tulis nama dan usia Anda di kolom komentar, lalu ceritakan apakah Anda termasuk salah satu penggemar kopi? Bagaimana tubuh Anda merespons kopi yang Anda konsumsi? Pengalaman Anda bisa sangat bermanfaat bagi orang lain, dan kita semua bisa saling berbagi tips untuk menikmati secangkir kopi dengan lebih sehat. Kopi, yang terkenal dengan kandungan kafeinnya, memang seringkali dianggap sebagai minuman yang bisa meningkatkan kewaspadaan dan memberi energi tambahan. Bagi lansia, kopi tidak harus menjadi sesuatu yang harus dihindari. Bahkan, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi kopi dalam jumlah yang tepat. Kopi dapat membantu menjaga fokus dan meningkatkan mood. Ketika diminum di pagi hari, kopi dapat memberikan dorongan energi yang sangat dibutuhkan di pagi hari untuk memulai aktivitas. Namun, penting untuk dipahami bahwa tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Sistem pencernaan dan metabolisme yang menurun bisa memengaruhi bagaimana tubuh merespons kafein. Oleh karena itu, konsumsi kopi perlu dilakukan dengan hati-hati. Salah satu hal yang paling penting saat mengonsumsi kopi di usia senja adalah memperhatikan takaran kopi. Seiring bertambahnya usia, tubuh semakin sensitif terhadap kafein. Oleh karena itu, sebaiknya lansia tidak mengonsumsi kopi lebih dari 2 cangkir per hari. Takaran ini sudah cukup untuk merasakan manfaat kopi tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Konsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan jantung berdebar, insomnia, bahkan gangguan pencernaan. Efek samping ini terutama disebabkan oleh kafein yang berlebihan. Karena itu, sangat penting bagi lansia untuk mengikuti aturan takaran kopi yang sesuai. Ingatlah bahwa mengatur jumlah konsumsi kopi adalah kunci utama. Tidak hanya jumlah yang harus diperhatikan, waktu juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana kopi bekerja di tubuh kita. Lansia sebaiknya menghindari konsumsi kopi di sore atau malam hari. Sebab, kafein dalam kopi bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kesulitan tidur yang berlarut-larut. Idealnya, waktu terbaik untuk mengonsumsi kopi bagi lansia adalah di pagi hari atau siang hari. Pada waktu-waktu ini, tubuh lebih siap mencerna dan mengolah kafein, sehingga tidak mengganggu waktu tidur malam. Cobalah untuk memberi jeda minimal 6 jam antara waktu terakhir minum kopi dengan waktu tidur. Dengan cara ini, kualitas tidur lansia akan tetap terjaga, sehingga bisa bangun dengan perasaan lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Jenis kopi juga mempengaruhi seberapa sehat konsumsi kopi tersebut. Kopi instan dan kopi yang sudah dicampur dengan pemanis atau krimer mengandung banyak gula tambahan dan bahan pengawet, yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Jenis kopi yang terbaik untuk lansia adalah kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam mengandung kafein dalam jumlah yang cukup untuk memberikan efek yang diinginkan, tanpa menambah kalori berlebih yang bisa mempengaruhi kadar gula darah. Jika rasa kopi hitam terlalu pahit, lansia bisa menambahkan sedikit susu rendah lemak untuk memberikan rasa yang lebih gurih, tetapi hindari penambahan gula. Namun, bagi lansia yang sangat sensitif terhadap kafein, kopi dekaf atau kopi tanpa kafein adalah pilihan yang tepat. Kopi dekaf mengandung sangat sedikit kafein, sehingga lansia yang memiliki masalah tidur atau kondisi kesehatan tertentu tetap bisa menikmati kopi tanpa risiko gangguan yang berhubungan dengan kafein. Bagi banyak lansia, konsumsi obat-obatan tertentu adalah bagian dari rutinitas harian. Kopi ternyata dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, seperti obat untuk tekanan darah tinggi, obat pengencer darah, atau obat antidepresan. Interaksi ini bisa memengaruhi cara kerja obat dan memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkannya dengan kebiasaan minum kopi. Dokter akan memberi saran apakah kopi aman dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang sedang Anda jalani. Selain itu, perhatikan juga reaksi tubuh setelah minum kopi. Jika muncul gejala seperti pusing, sakit kepala, atau mual, sebaiknya segera hentikan konsumsi kopi dan konsultasikan dengan dokter. Setiap tubuh lansia berbeda, dan penting untuk mendengarkan sinyal tubuh Anda. Kopi tidak hanya memberikan kenikmatan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan lansia.
Kandungan antioksidan dalam kopi berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting bagi lansia yang memiliki sistem imun yang lebih lemah. Kopi juga dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan mendukung kesehatan jantung. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi kopi yang moderat dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson karena sifat neuroprotektifnya. Namun, tetap ingat bahwa manfaat kopi hanya bisa diperoleh jika konsumsi kopi dilakukan dengan bijak. Jangan jadikan kopi sebagai pengganti pola hidup sehat secara keseluruhan. Salah satu hal yang kerap diabaikan adalah cara penyajian kopi itu sendiri. Memang, proses menyeduh kopi tampak sederhana. Tapi tahukah Anda, suhu air saat menyeduh kopi bisa menentukan seberapa sehat dan nyaman kopi itu untuk tubuh Anda? Air yang terlalu panas, apalagi yang mendidih, dapat merusak kandungan alami dalam kopi. Rasa pahitnya jadi lebih tajam, aromanya pun kadang berubah. Tapi yang lebih penting, suhu terlalu tinggi bisa mengiritasi lambung, terutama jika diminum dalam keadaan perut kosong. Maka, jika Anda ingin mendapatkan rasa kopi yang nikmat dan tetap aman untuk lambung, sebaiknya tunggu sekitar 1 hingga 2 menit setelah air mendidih, baru tuangkan ke dalam gelas berisi bubuk kopi. Suhu idealnya sekitar 90–95 derajat. Setelah penyeduhan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa saja yang kita tambahkan ke dalam kopi. Banyak dari kita yang sudah terbiasa menambahkan 2–3 sendok gula, hanya demi mendapatkan rasa manis. Tapi bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu, kebiasaan ini bisa membawa dampak serius. Konsumsi gula berlebihan bisa meningkatkan risiko diabetes, mempercepat penuaan pembuluh darah, dan membuat tubuh lebih mudah lelah. Bayangkan jika ini dilakukan setiap hari, tanpa diimbangi pola makan sehat. Sebagai gantinya, Anda bisa menambahkan rempah-rempah alami yang bukan hanya memperkaya rasa, tapi juga membawa manfaat kesehatan. Sedikit taburan kayu manis bisa memberi rasa manis alami tanpa tambahan gula. Kayu manis juga diketahui membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Atau tambahkan sepotong jahe segar ke dalam kopi Anda. Jahe tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa begah. Ini sangat cocok diminum saat cuaca dingin atau ketika Anda ingin menenangkan perut. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kopi bukanlah makanan. Jangan sampai hanya karena merasa cukup kenyang setelah minum kopi, Anda melewatkan sarapan atau makan siang. Tubuh di usia senja sangat bergantung pada asupan nutrisi yang seimbang. Kalsium untuk menjaga kekuatan tulang, protein untuk mempertahankan massa otot, dan serat untuk menjaga pencernaan. Semua itu tidak bisa digantikan oleh secangkir kopi. Maka, jadikan kopi sebagai pelengkap hari, bukan sebagai pengganti makan. Jangan lupa, kopi memiliki efek diuretik, yaitu merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Ini bukan masalah besar selama diimbangi dengan asupan air putih yang cukup. Namun, jika dibiarkan tanpa cukup cairan masuk, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan. Gejala dehidrasi di usia senja bisa lebih terasa, kering di mulut, lemas, pusing, bahkan sulit konsentrasi. Oleh karena itu, biasakan untuk minum air putih setelah minum kopi, setidaknya 1 gelas, agar tubuh tetap seimbang. Dan bagi Anda yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti hipertensi, gangguan irama jantung, atau gangguan kecemasan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kopi secara rutin. Meskipun kopi memiliki banyak manfaat, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jangan hanya mengikuti kebiasaan orang lain, dengarkan tubuh Anda sendiri. Ada juga hal lain yang penting namun sering luput dari perhatian. Kebersihan peralatan minum kopi. Gelas, sendok, teko, dan alat penyaring kopi sebaiknya selalu dicuci bersih setelah digunakan. Peralatan yang kotor atau lembab bisa menjadi tempat berkembangnya kuman yang dapat mengganggu pencernaan. Pilihlah peralatan dari bahan yang mudah dibersihkan, dan simpan di tempat kering. Bicara soal penyimpanan, kopi sebaiknya disimpan di wadah tertutup rapat dan ditempatkan di tempat yang sejuk serta tidak terkena sinar matahari langsung. Kopi yang disimpan dengan cara salah akan kehilangan aromanya. Rasanya berubah, dan manfaatnya pun berkurang. Jangan biarkan kopi Anda terpapar udara terlalu lama, karena itu bisa membuat kopi jadi tengik dan tidak nyaman diminum. Nah, sekarang kami ingin mengajak Anda berbagi cerita. Silakan tulis di kolom komentar nama Anda, usia Anda, dan bagaimana pengalaman Anda menikmati kopi di usia senja.
Apakah Anda pernah merasa lambung tidak nyaman setelah minum kopi? Atau apakah Anda punya cara menyeduh yang membuat kopi terasa lebih ringan? Barangkali Anda punya resep sendiri untuk campuran kopi dan rempah yang menenangkan? Cerita Anda mungkin saja bisa menjadi panduan bagi orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Kopi bukanlah sekadar minuman. Bagi sebagian orang, kopi adalah teman dalam kesunyian, pelengkap di pagi yang cerah, atau bahkan penyemangat di saat hati terasa kosong. Di usia senja, hubungan kita dengan kopi bisa berubah. Dari yang dulunya hanya soal rasa, kini menjadi soal kenyamanan, kesehatan, dan makna. Maka, biarkan kopi tetap menjadi bagian dari hidup Anda. Namun dengan cara yang lebih bijak. Sesuaikan dengan kondisi tubuh, perhatikan kualitas, nikmati dengan kesadaran penuh, dan selalu ingat bahwa minum kopi hanyalah satu bagian dari gaya hidup yang sehat. Jangan lupa makan tepat waktu, tetap bergerak, istirahat cukup, dan jaga pikiran agar tetap tenang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan ke sahabat atau keluarga, agar Anda selalu mendapatkan informasi yang bisa membantu Anda menjaga kesehatan di usia emas ini. Kami akan terus menghadirkan tips, panduan, dan cerita yang bermanfaat untuk membantu Anda hidup lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan nikmati setiap tegukan kopi dengan penuh kesadaran.